Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Muhammad Rafiq Maulana, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tema pembelajaran kita pada hari ini. Tema kita adalah menjelaskan tentang pengertian ilmu mawaris. Kemudian dalam pembelajaran ini yang akan kita capai adalah diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian mawaris, siswa mampu menyebutkan tujuan mawaris, siswa mampu merumuskan sebab-sebab mewarisi harta warisan, siswa mampu merumuskan halangan mewarisi harta warisan, siswa mampu mengklasifikasi ahli waris yang termasuk dalam golongan zawil furud dan zawil asabah. Baik, langsung saja Bapak akan menyampaikan dan menjelaskan tema pelajaran kita, yaitu tentang pengertian ilmu mawaris. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian mawaris. Mawaris adalah ilmu dalam agama Islam, ilmu yang membahas tentang hukum pembagian harta warisan. Ilmu mawaris disebut juga ilmu faraid, yaitu suatu disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Waris atau pewarisan sendiri secara bahasa adalah sebuah peristiwa di mana seseorang yang memiliki harta nantinya akan membagikan hartanya kepada seseorang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Selanjutnya, rukun-rukun mawaris. Pewarisan memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar dapat disebut peristiwa waris. Pewarisan harus ada beberapa rukun, diantaranya 1. Pewaris, 2. Harta warisan, dan 3. Ahli waris. Pengertian pewaris. Pewaris adalah orang yang mewariskan harta warisan. Menurut hukum Islam, pewaris adalah orang yang memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia dan beragama Islam. Baik yang mewariskan maupun yang diwariskan harta warisan haruslah orang yang beragama Islam. Yang kedua itu harta warisan. Harta warisan adalah harta yang diwariskan. Harta warisan menurut hukum Islam adalah harta bawaan dan harta bersama dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama sakit atau meninggal dunia. Misalnya pembayaran hutang, pengurusan jenazah, dan pemakaman jenazah. Harta warisan dalam hukum Islam tidak hanya berupa harta benda, tetapi juga hak-hak dari pewaris. Yang ketiga yaitu ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan. Ahli waris dalam hukum Islam adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum tertentu untuk menjadi ahli waris. Kemudian ada hukum membagi harta warisan. Hukum waris dalam Islam adalah wajib. Seorang muslim dituntut mentaati aturan Allah dan Rasulullah SAW, termasuk dalam hal pembagian harta waris. Yang menjadi standar adalah ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam kitabnya. Terkait hal ini, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan aturan kitab Allah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hukum mempelajari ilmu waris atau faraid adalah fardu kifayah, akan tetapi bisa menjadi fardu ain apabila hanya seseorang yang mampu mempelajarinya. Kemudian
Bapak akan menjelaskan sumber hukum mawaris. Sumber hukum mawaris ilmu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Berikut beberapa ayat Al-Quran dan Hadis yang menjelaskan tentang ketentuan pembagian harta waris. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 4 ayat 7 dan Quran surah An-Nisa ayat 11 sampai 12. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, belajarlah ilmu faraid atau warisan dan ajarkanlah ilmu tersebut, karena sesungguhnya ia merupakan setengah dari ilmu dan ia akan dilupakan, dan ia merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Selanjutnya akan Bapak jelaskan mengenai sebab-sebab seseorang bisa menerima harta warisan. Dalam kajian fikih Islam, hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan atau yang bisa disebut sebagai ahli waris ada 4. Yang pertama, sebab nasab atau hubungan keluarga. Allah menyampaikan hal ini dalam Quran surah An-Nisa ayat 7. Kemudian sebab pernikahan yang sah. Allah sampaikan hal ini pula dalam Quran surah An-Nisa ayat 12. Dan yang ketiga, sebab wala atau sebab jalan memerdekakan budak. Di antara hadis yang menjelaskan hal ini adalah yang berbunyi, sesungguhnya wala itu teruntuk orang yang memerdekakan. Kemudian yang terakhir yaitu sebab kesamaan agama, yaitu agama Islam. Selanjutnya mengenai hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta waris. Orang yang terhalang mendapatkan warisan disebut dengan mamnu al-irsh atau mahjub bil washfi, yang terhalang karena adanya sifat tertentu. Sebagai contohnya, mereka adalah seorang pembunuh, seorang budak, seorang yang murtad atau keluar dari agama Islam, dan orang yang berbeda agama dengan orang yang meninggalkan harta warisnya. Adapun beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan tidak terhalangi walaupun semua ahli waris ada, yaitu seperti anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami, istri. Seseorang yang bisa mendapatkan harta warisan atau yang disebut ahli waris yang telah ditentukan dalam Al-Quran diantaranya adalah ayah, ibu, suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, dan saudara perempuan seibu, baik tunggal maupun jumlah yang banyak, baik laki-laki semua, perempuan semua, atau laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Kemudian tentang permasalahan dan klasifikasi ahli waris. Dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris sesuai hitungan furud yang ditentukan dalam Al-Quran ada 6 bagian, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan baik laki-laki maupun perempuan. Selain beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan tidak terhalang, di antara mereka ada yang disebut dengan beberapa pengistilahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembagian waris menurut ketentuan furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, bagian yang sudah ditentukan dalam perkara waris seperti bagian 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Kemudian pembagian waris menurut ketentuan asabah. Asabah yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan. Bagian waris yang tidak ditentukan dengan ketentuan salah satu yang 6 tadi, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Yang ketiga yaitu mahjub,
yaitu ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena adanya ahli waris yang lain. Bapak rasa cukup tentang apa yang telah Bapak jelaskan pada pelajaran kita hari ini, yaitu terkait ilmu tentang mawaris. Silakan sampaikan pertanyaan kalian setelah ini. Jika tidak ada, mungkin Bapak rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini dapat bermanfaat dan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Amin. Baik, kita cukupkan sampai di sini saja. Atas perhatian dan partisipasinya Bapak ucapkan banyak terima kasih dan sampai bertemu kembali di pertemuan minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.